Karena sejauh ini Gameflick belum terlihat ya. Aku sebenarnya penasaran sih sama Lancelot-nya Suns. Profesor, Lancelot-nya Suns ya. apakah selicin itu? Wah parah, oke. Oke. Langsung dijawab dengan gerakan ya sama Profesor ya. Berarti emang licin banget ya. Kalau misalkan kebuka dan mungkin diambil sama Suns sih kayaknya asik banget ya. Dengan main assassin. Soalnya aku entah kenapa kalau ngelihat Suns lebih seneng kalau pakai hero-hero yang gesit. Kalau hero-hero marksman tuh biasa aja ngelihatnya. Iya kayak KB banget ya, siap. Iya kayak KB banget iya. Bahkan hero-hero marksman yang gesit pun yang bikin dia terkenal kan dari awal-awal tuh karena marksman cloud-nya. Yang dia tuh terkenal bisa nahan stack 10-nya nggak lepas-lepas dan dia bisa untuk ngegocek-gocek musuhnya dengan menggunakan battle mirror image-nya. Benar-benar kayak skill 2 tahan sampai udah mau habis, lompat lagi ke belakang, cabut lagi, Untuk nahan cornet. stack lagi 10. Untuk cornet nahan stack 10-nya bisa berapa lama tuh kira-kira? Semenit, Easy 2 lah. menit, 3 menit? Easy lah. Iya kan? Ini saya ngajarin Sun sekali. Oh kamu yang ngajarin Suns. Iya. Papa KB tahu waktu itu? Ya kebetulan dia tidak tahu. Oh, nggak Dia tahu kebetulan ya? juga. Ya Allah ternyata lebih milih Roger. Dan bisa jadi ini salah satu hal yang dilakukan oleh teman-teman Onyx Esports perihal baku banget bahasa gue. Genflix Aerowolf tuh suka banget ngepick Roger ya dari awatnya ya. Yap. Jadi bisa dibilang ya daripada dipick sama Genflix mending kita aja yang ngepick. Untuk midgard sekarang kita lihat masih shadow pick ke arah Alucard, kandai saja diambil. Wow, luar biasa sekali user Alucard dimanapun berada pasti akan langsung bermunculan dan benar saja. Oke, hyper carry Alucard. Oke, seru nih bos. Ini pernah terjadi di pertandingan apa ya? Kayaknya pernah ini lihat juga. Iya benar. Iya. Dan kebetulan waktu itu waktu aku nge-cast kayaknya hyper carry Alucard belum efektif saat itu ya. Cuma nggak tahu kalau di tangan yang benar apakah lebih efektif dan farmingannya lebih cepat atau enggak. Nah, jauh lebih cepat, jauh lebih menyakitkan juga dan punya durability yang besar dengan lifesteal yang kencang banget. Ya, dan ini dia 5 Land of seconds Down till the untuk enemy match yang reaches pertama the di game yang battlefield. pertama Smash antara them. Onyx Esports versus Genflick Aerowolf. Iya, ini dia kameranya sangat-sangat bagus sekali. Ya, Welcome kita to udah kayak Mobile Legends. menggunakan drone muter 360 derajat. Sementara itu untuk Onyx Esports berisikan Rian dengan Parsha, Rasi dengan Atlas, lalu Suns dengan Roger, Boots dengan Alice dan juga Anti-Mage dengan Balmond. Ya sebenarnya juga seperti biasa untuk Genflix squad di mid lane dengan menggunakan Alucard-nya lebih milih untuk dapetin blue buff dulu kah? Ya. Atau mau menghajar rasinya yang sudah mulai mengganggu dengan menggunakan Atlasnya? Pakai retri nggak? Enggak, ternyata pakai Purify. Dan mau dapetin Little Wonder-nya cukup baik dari seorang Groot ya. Sebentar Wow. lagi dia pasti akan di-recall dan ngelepasin stikernya nanti. Ini awal yang cukup baik juga ketika dia dapetin untuk Little Wonder-nya Fredo-nya sekarang ada flickernya, masih ada flicker lompat ke arah Sedikit belakang lagi. dan masih bisa dapetin sedikit regen HP-nya dari Little Wanderer. Udah tipis banget HP-nya tadi, udah layaknya keuangan kita di akhir bulan, tapi untungnya masih selamat. Ternyata Kufra sementara itu di bagian atas play dengan flickernya mencoba untuk langsung kabur. Stardust Dance-nya dikeluarkan aja tapi dikeroyok oleh 2 orang sekaligus dan ternyata penari ini masih cukup kuat. Tenang sekali Clay gerakannya dan bahkan di arah bawah. Anti-Mage ya sekarang diincar, diajar lagi di slow. Ada Groot juga, Umbrella-nya langsung mendapatkan first blood dari seorang Anti-Mage. Ada Cyclone Swipe tadi yang udah dikeluarkan, tapi apalah daya itu pun ternyata belum cukup untuk menyelamatkan dirinya dari serangan 2 orang yang mendadak langsung hadir. Sementara itu di bagian bawah ada Roger yang mendekat ke arah gold buff, tapi di bagian atas Alucard-nya langsung mengarah ke red buff yang ditemani oleh Fredo sang Kufra. Nyaris saja ke reset tadi ya. Ketika mengikuti Fredo dan gold buff di arah atas. Apakah ini masih, oh enggak, kirain masih yang kecil. Udah gede, di bawahnya juga udah dapat sama Rogernya. Untuk farmingan retribution kayaknya lebih cepat dari Sun, sudah level 5, udah dapetin gold buff di arah bawah. Sedangkan di atasnya mencoba untuk diambil juga untuk gold buff. Siapa yang dapat? Ternyata Awat. Nggak berhasil diludahin ya, masih Boots ya. Pakai Alice. Iya, ini udah ada Flying Octopus tadi langsung nabrak aja ke arah Clay, menyisakan setengah lagi SP, tapi udah ada Bouncing Ball juga. Peter Ice Strike dikeluarkan, sakit banget, menyisakan 2 orang ada di ujung sana dan ini dia korban ketiga. Akankah Kufra menyusul sedikit lagi SP-nya? Ini dia Suns nih. Ampun bang, garukannya. Gila. Lupa pedikur, lupa menikur ya, kukunya begitu tajam mengakibatkan 4 orang menghilang.
haus akan kematian dari musuh-musuhnya. Suns langsung masuk, dive ke turret. Dan dia juga sadar dari dirinya cukup tebal untuk menahan. Atau ya kalau kata Profesor KB, argo turretnya dia tahan sendirian, dia garuk-garuk dan langsung dapetin double kill-nya. Kombonya masuk banget dari Onyx Esports. Walaupun tadi Rasi kayaknya belum pakai fatalingnya ya. Masih level 3 nggak salah tadi. Tapi yang damage dari boots-nya ya. Dan juga dari Drian sih. Dari Drian tadi Parshaya sakit banget, parah. Parah banget sakitnya, menyebabkan yang area objek yang dia ciptakan itu begitu menyakitkan. Turtle sekarang menjadi objektif yang akan langsung disikat habis oleh Onyx Esports. Akankah Fredo beserta rekan-rekannya mau melakukan kontes sementara Midgard di bagian bawah? Enggak juga berhasil. Ada Retribution yang langsung mengamankan satu Turtle. Oke, anti-mage nggak berhasil di counternya ya. Belum berhasil untuk mendapatkan Midgard dan lebih milih untuk mundur ke belakang. Fredo mengisi kekosongan di arah bawahnya, menahan sedikit lebih lama juga untuk turret pertama di arah bottom lane. Iya, tapi sebegitu sakitnya ya lethal counter yang dimiliki. Sementara itu kali ini kita lihat sih yang overturn udah dikeluarkan. Sementara Drain dengan wing by wingnya langsung pergi ke sisi yang berbeda. Groot, bisakah dia selamat dikejar langsung oleh anti-match, tapi udah ada Tyrant Rage yang dikeluarkan. Dan sekarang Cyclone Swap-nya langsung memutar begitu aja, mengakibatkan pertempuran ya udah selesai begitu aja ya. Sekarang dia lagi. Untuk item yang diamankan dari kedua tim kayaknya mau bikin Windtalker atau Scarlet. Windtalker sih gitu. Dari Rogernya dan mengumpulkan stack untuk Raptor Macetnya. Sedangkan Wattnya juga masih tertinggal sedikit lebih lama untuk farmingannya dari Alucardnya. Ketemu sama Rasi, perfect match. Mencoba untuk masuk ke arah mid lane kah? Enggak, ternyata kemasan juga dari seorang Drian dengan dua mage-nya dari tim Onyx ya. Ada Boots dan juga Drian. Ini kombonya sih bakal gokil sih. Untuk team fight sih aku melihat dari draft Onyx tuh benar-benar kuat banget. Dan di arah bawah, lihat kan, haus akan kematian sang musuh. Ada perfect match, perfecto. Belum langsung difatalin dan lebih milih untuk cabut lagi ke arah belakang. Dari Wattnya sudah langsung mengeluarkan ultimate-nya, tapi hanya sedikit mengharas seorang Rasi. Gak mau langsung dive dan dilawan dari Atlas. Iya bener banget, ini gila banget Lycan Punch yang dikeluarkan oleh oleh San yang menggunakan Roger ini benar-benar menggila sekali. Dia bisa langsung ngeblink ke bagian depan, apalagi dengan Bloodthirsty Hole-nya dia bisa langsung menambah lagi kecepatan di dalam dirinya tuh. Yap. Hei, kemarin saya mendengar itu loh seharian. Saya wah, yap ini. Yap. Kita akan melihat juga Mandiri Turtle Camp anjas. Ya sudah mulai muncul ya Cyro Turtle-nya di yang kedua ini ya. Tadi yang pertama sudah dapatkan Suns dan kayaknya juga terbuka bebas juga walaupun ada Fredo, Tyrant Revenge sudah di pop up dan ternyata tidak langsung dimasukin tapi mulai dicakar-cakar sama seorang Suns-nya. Ada flicker kah? Ada flicker Tyrant Rage, bisa flicker ke arah belakang tapi tidak bisa. Ternyata damage dari seorang Suns yang haus akan kematian musuh lagi-lagi mengamankan poin kill-nya. 4 poin kill dari seorang Suns. Sakit banget di saat tadi Kupra ingin pergi tapi dia berubah lagi menjadi manusia dan menembak dengan open fire, tapi ini dia fatalingnya tadi hampir aja. Kaget kita ngelihatnya, udah ada bantingan yang terjadi. Ya sebenarnya banget. Dan di arah top lane-nya masih mencoba untuk dapetin turret dari seorang teammate yang sudah tebal banget ini Balmond-nya. Ini PR banget sih untuk anak-anak Genflix dengan draft seperti ini. Dari Balmond-nya tebel banget ya kan. Pakai Festival of Blood walaupun belum dapet kill. Sunset juga udah free farm banget. Dan mereka bakal di zoning habis-habisan sama tapi Suns yang akan haus kematian dari musuh. Di retribution juga perfect match, perfecto. Dijakar lagi, digaruk-garuk diajar dan bakal ditembak Rico. Lihat dari seorang Suns, Rico kill with style. Holy shit. Rico next level bro. Gila ini Satsi. Wah ini taunting next level bro. Gila men. Garuk recall. Emang ketinggalan jauh banget dari sisi level di antara di level 11 dan juga level 8 untuk Billy-nya. Bener-bener gak imbang banget. Dan sekarang kita lihat lagi udah ada Fatali tadi. Udah ada 5 dan Light Strike juga yang dikeluarkan. Garukan pun tercipta. Ini bener-bener menggila untuk Onyx Esports. 5 poin kill level 11. Mengamankan Little Wonder juga sedikit lagi level 12. Menunggu Turtle yang ketiga muncul. Lihat Suns
Mengharap sedikit dari Rico dari Rasi juga ada Lemon. Biasa aja. Rico lagi. Tas. Dua Rico lagi ada oleh Demon ini. Dia damage-nya gede banget. Monster kill. Dia bakal langsung stun. Lihat dia banget. Haus banget sama kematian kamu. Dicakar-cakar lagi Rico lagi. Langsung dicakar dan mungkin akan double kill. Looking for triple kill. Seorang Clay-nya sekarang. Dia berubah lagi menjadi human. Clay-nya masih bisa untuk Stardust Dance. Dan dia kabur ke belakang dengan first moon shield. Iya. Rasi recall plus ada Udil di atasnya. Ini saya benar-benar gila dengan Overfire tadi menembakkan langsung ke arah Turtle. 3 orang berhasil didapatkan di bagian, hampir 3 orang berhasil didapatkan di bagian tengah. Ini benar-benar menggila permainan yang ditunjukkan oleh Onyx Esports, cukup tidak berimbang bisa dibilang karena Watt di sisi yang berbeda 0-2-2. Belum menciptakan kill sama sekali untuk sisi gold juga. Langsung mengarah ke BOD. Oh, si Karodial dan langsung dipanis begitu saja. Oh, Master Flicker nggak bisa selamat ternyata. Flying Octopus langsung terkena sabetan dari Alucard ya. Ya Allah. Ini main apaan sih? Kocak bet dah. Ini MPL atau fun match? Seneng aku kalau begini. Banyak banget recall, stiker ya kan. Astaga. Dan kita lihat lagi ya. Ini. Di game-nya di arah bawah. Ya ampun, sakit what the heck? banget. Dicakar, mau terbang kan? Dicakar. Lihat dia lari. Gua aus. Aduh, nggak nyampe ternyata. Masih ada cover. Suaranya kayak gitu ya. Iya. Gua aus. Mau darah. Oke, untuk Antimax sendiri kali ini langsung dikejar oleh Alucard, menyisakan sedikit lagi entry-nya dengan Cyclone Swipe. Gak bisa juga bertahan menciptakan 1 poin kill lagi. Tapi di sisi yang berbeda sang penari dicakar langsung dengan dokter yang bisa dibilang cukup gila. Wah ini ya. Gila sih ini bener-bener Sunset. Lihat tuh, lihat sendirian solo kill. What the heck? Lu main 1 lawan 5 bro. Dicakar lagi. Sunset bermain tidak santai. Double kill diamankan oleh seorang Sunstui. Aduh mama. San di mana sisi santuy-santuinya di dalam nama Sans ini tuh nggak ada gitu. Nggak santuy dia mainnya. Nama doang Sans, lihat. Recall kita tas. Dan akan didapatkan juga untuk di arah mid lane-nya dari seorang Watt. Maju lagi, lihat Sunset tidak santuy. Legendary dan mulai menjadi serigala ganteng-ganteng. Sans langsung menuju ke arah Rock Kurza. Open fire-nya sakit banget dengan 30 yang ditembakkan tadi langsung mengarah dan on point menciptakan damage yang begitu gila. Dan sekarang Little Wanderer cukup hanya sekitar 4 kali garuk tadi kayaknya. Nah ini mah solo lord sih. Udah fix. Udah nih ya. Easy banget ya solo lord ini. Wah ini dia Lord Camp kita by mandiri langsung aja. Tapi belum ada yang mengarah langsung ke Lord. Sementara itu di bagian tengah. Nah dia sendirian recall kita nggak ada lawan. Kita panggil dulu Kojul sayang. Kita pengen lihat itemnya sedikit dong, ngintip buat screenshot nih ya. Sobat Mobile Legends biasanya pada lihat ini itemnya apa bang? Pengen tahu dong gitu kan. Nah, tapi ada team fight dan oke, dia menuju ke BOD abis ini dari seorang Sansnya. Udah ada Witolker dan bahkan langsung dicakar-cakar begitu saja. Nih 1 poin kill ya. Apakah dia bisa savage? Mau masuk kah? Ada perfect match, perfect dia masuk lagi. Dan double kill, looking for triple kill. Dihajar-hajar lagi. Dan siapa yang dapat? Ternyata ada Balmon jalan-jalan ke Banjarhajar. Tersisa 2 orang dan langsung killing spree. Dan Rico nggak mau di-end dan lebih milih untuk recall. Semuanya ada pamer. Ini dia Onyx yang kita kagetin. Udah lama tidak melakukan hal seperti ini. Nggak mau di-end. Mereka pengen kembali. Nggak mau langsung di-end. Dibersihin dan mungkin akan langsung di-end. Wipe out. Ini dia game pertama.